Di sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Ijen, Banyuwangi, suasana pagi itu terasa berbeda. Langit biru menyelimuti desa yang biasanya tenang, kini dihiasi oleh hiruk-pikuk para jamaah yang datang dari berbagai penjuru. Setiap sudut jalanan penuh dengan kerumunan, dengan spanduk-spanduk besar yang bertuliskan, Pengajian Akbar, Gus Miftah dan Habib Bahar. Masyarakat, yang terdiri dari berbagai latar belakang, saling berbincang tentang dua sosok besar yang akan datang, yang dikenal dengan pandangan dan ceramah yang selalu menggugah. Di tengah keramaian, sebuah panggung megah mulai didirikan di tengah lapangan. Lampu-lampu penerangan sudah terpasang, dan sound system diuji berulang kali. Ketegangan mulai terasa. Pengajian ini bukan hanya sekadar acara biasa, ini adalah momen langka yang melibatkan dua tokoh agama dengan pengikut yang sangat setia. Di satu sisi, ada Gus Miftah yang dikenal dengan pendekatan moderatnya, penuh kasih dan pengetahuan yang luas. Di sisi lain, ada Habib Bahar, sosok yang tegas dengan pandangan yang keras, terutama dalam memperjuangkan kemurnian ajaran agama. Para jamaah mulai berdatangan, beberapa membawa anak-anak, sementara yang lainnya datang dengan kelompok-kelompok kecil, mengenakan pakaian sederhana namun penuh semangat. Beberapa wajah tampak khawatir, mereka mendengar bahwa ini bukanlah pengajian yang biasa. Terkadang, perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh besar ini bisa menimbulkan ketegangan yang tak terelakkan. Para pemimpin desa berusaha menenangkan para jamaah yang gelisah, meyakinkan mereka bahwa tujuan utama adalah menjaga persatuan dan ukhuwah. Di sisi lain, Gus Miftah tiba di tempat pengajian dengan santai. Mengenakan gamis putih yang khas, wajahnya yang tenang dan penuh kebijaksanaan menarik perhatian banyak orang. Ia menyapa para jamaah dengan senyuman lembut, tidak sedikit yang mengagumi sikapnya yang selalu bijak dalam setiap kesempatan. Di belakangnya, beberapa santri muda tampak sibuk menyiapkan perlengkapan dan kitab-kitab untuk ceramah yang akan segera dimulai. Namun, tak lama setelah kedatangan Gus Miftah, Habib Bahar muncul dengan penuh wibawa. Dikenal dengan gaya kerasnya, Habib Bahar datang dengan langkah tegas, mengenakan gamis putih yang kontras dengan sikapnya yang berani. Jamaah mulai berbisik-bisik, beberapa di antara mereka merasa terpesona oleh kehadirannya, sementara yang lainnya mulai merasakan ketegangan yang mulai terbentuk di udara. Habib Bahar langsung menuju kursi utama tanpa banyak berbicara, namun sorot matanya yang tajam membuat suasana semakin intens. Sementara itu, di luar panggung, para pemuda tampak berdebat, ada yang memuji Gus Miftah dengan gaya dakwahnya yang menyejukkan, sementara ada juga yang lebih menyukai pendekatan Habib Bahar yang lantang dan tegas. Sebuah debat kecil mulai terjadi di antara mereka, namun semuanya merasa satu hal, pengajian kali ini akan berbeda. Dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kedua tokoh ini mulai berbicara. Suasana semakin riuh saat semua orang masuk ke dalam area pengajian. Kursi-kursi telah terisi penuh, sementara di belakang, para jamaah berdiri dengan antusias, menunggu momen yang dijanjikan. Udara sejuk di Banyuwangi semakin terasa menyegarkan, namun hati mereka sudah dipenuhi rasa penasaran. Apa yang akan terjadi jika Gus Miftah yang moderat dan Habib Bahar yang keras berdialog dalam satu panggung? Beberapa orang sudah membayangkan bagaimana perdebatan ini akan berlangsung. Namun, satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, pengajian ini akan menjadi sejarah. Di balik panggung, kedua tokoh besar ini bersiap. Gus Miftah memejamkan mata sejenak, mengingatkan dirinya untuk tetap sabar dan bijaksana, meskipun ia tahu bahwa lawan debatnya sangat berbeda. Di sisi lainnya, Habib Bahar, dengan tangan yang terlipat di depan dada, menatap tajam ke depan, siap untuk menyampaikan pandangannya yang tak terbendung. Kedua tokoh ini, meskipun memiliki cara yang berbeda dalam berdakwah, sama-sama memiliki tujuan yang mulia, untuk menuntun umat menuju kebaikan. Namun, bagaimana cara mereka mencapai tujuan tersebut? Itu yang akan diuji malam ini. Suasana di lapangan pengajian semakin padat dengan jamaah yang berdatangan. Waktu yang dijadwalkan untuk pengajian semakin dekat, namun matahari masih terik menyinari Banyuwangi, memberikan sentuhan panas yang semakin menambah ketegangan. Gus Miftah, yang sudah duduk di kursi utama, menatap dengan tenang ke arah panggung yang telah disiapkan. Ia menyapa beberapa jamaah yang datang menghampiri, sambil senyumannya tetap terjaga. Di balik sikapnya yang tenang, Gus Miftah sebenarnya merasakan kecemasan yang mendalam. Ia tahu malam ini bukan sekadar pengajian biasa, ini adalah pertempuran argumen antara dua dunia yang berbeda. Tiba-tiba, kerumunan mulai berbisik.
Sebuah mobil hitam berhenti dengan pelan di depan panggung. Semua mata tertuju pada mobil tersebut, karena dari dalamnya, sosok yang sangat dinanti, Habib Bahar, muncul. Tidak ada sorak-sorai berlebihan, namun kehadirannya memunculkan ketegangan yang tak terbantahkan. Habib Bahar turun dengan langkah tegas, mengenakan gamis putih yang menyala di bawah cahaya matahari, dan sorot matanya yang tajam tampak begitu penuh wibawa. Seketika, suasana yang awalnya penuh tawa dan obrolan, berubah menjadi hening, seolah-olah seluruh dunia berhenti sejenak. Jamaah mulai merasakan aura yang berbeda begitu Habib Bahar melangkah menuju panggung. Beberapa orang menundukkan kepala, sementara yang lainnya memperhatikannya dengan penuh rasa ingin tahu. Sebagian besar jamaah yang lebih memilih pendekatan tegas dan lantang dalam berdakwah menyambutnya dengan penuh harapan. Namun, ada juga yang tampak cemas, khawatir dengan apa yang akan terjadi setelah kedatangan Habib Bahar. Mereka tahu, sosok ini tidak pernah segan untuk berbicara keras dan menentang apa yang ia anggap salah, bahkan jika itu melibatkan pandangan-pandangan yang lebih moderat. Gus Miftah tetap duduk dengan tenang, matanya mengikuti setiap langkah Habib Bahar. Di dalam hatinya, ia menyadari bahwa malam ini akan menjadi salah satu tantangan terberat dalam perjalanan dakwahnya. Namun, ia tak boleh lengah. Meskipun berbeda, ia percaya bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, bukan permusuhan. Gus Miftah berharap, dengan cara yang bijak, ia bisa membawa semua orang menuju titik persatuan, meski terkadang itu sulit dicapai ketika ada perbedaan pandangan yang begitu tajam. Habib Bahar akhirnya tiba di kursi utama, duduk dengan tegap, namun tak menunjukkan senyum seperti biasanya. Matanya menyapu seluruh jamaah, seolah ingin menyampaikan pesan tanpa kata. Ketika ia mulai membuka suara untuk menyapa, suasana semakin hening. Bismillah, suara Habib Bahar menggema, semoga kita semua diberikan hidayah untuk selalu berada di jalan yang benar. Suaranya yang lantang dan penuh kekuatan membuat setiap kata yang ia ucapkan terasa berat dan penuh makna. Namun, di balik kata-katanya, ada sebuah tantangan yang tergantung di udara, apakah umat akan memilih untuk berdiri teguh dalam perjuangan ataukah mereka akan terpecah oleh perbedaan pandangan yang tak terhindarkan. Gus Miftah, yang duduk di sampingnya, mengangguk ringan sebagai tanda penghormatan. Tanpa terburu-buru, ia meresapi setiap kalimat yang keluar dari mulut Habib Bahar, memahami bahwa ini bukan sekadar pertunjukan retorika, melainkan kesempatan untuk mengajarkan umat tentang cara berdakwah yang penuh hikmah. Meskipun ia tahu bahwa cara-cara keras Habib Bahar tidak selalu sejalan dengan caranya, Gus Miftah tetap berusaha untuk menjaga ketenangannya, karena ia tahu, hanya dengan kesabaranlah segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Tiba-tiba, Habib Bahar menoleh ke arah Gus Miftah, menyeringai dengan sedikit tantangan. Gus Miftah, ujarnya, apakah benar jalan yang kita tempuh harus penuh dengan toleransi yang berlebihan, ataukah kita harus tegas dalam memperjuangkan kebenaran? Tanyaannya menggema di dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Beberapa jamaah terdiam, sementara yang lain mulai merasa gelisah. Para pemuda di dekat panggung mulai saling berpandangan, seakan menunggu respons dari Gus Miftah. Mereka tahu, malam ini akan menjadi momen yang menentukan apakah persatuan bisa terjaga atau justru terjadi perpecahan yang lebih besar. Keheningan yang tercipta setelah tantangan dari Habib Bahar begitu tebal, seolah waktu berhenti. Jamaah di sekitar panggung menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Gus Miftah tetap tenang, meskipun hatinya bergejolak. Ia tahu, sebagai seorang pendakwah, ia harus bisa mengendalikan emosi dan tidak terjebak dalam provokasi. Satu-satunya cara untuk mengatasi ketegangan ini adalah dengan menyampaikan pesan yang lebih besar, tentang kedamaian, persatuan, dan cinta kasih dalam Islam. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berabad-abad, Gus Miftah akhirnya mengangkat tangannya dengan lembut, meminta jamaah untuk tenang. Suaranya yang menenangkan langsung menyentuh setiap hati yang mendengarnya. Bismillah, mari kita mulai pengajian ini dengan hati yang lapang dan pikiran yang terbuka, katanya dengan penuh kebijaksanaan. Kita semua berkumpul di sini untuk mencari ilmu, mencari kebenaran, dan mencari kedamaian dalam diri kita dan sesama. Suaranya yang lembut dan penuh kasih seakan menenangkan seluruh ruangan yang tegang. Namun, tidak semua jamaah merasa tenang. Beberapa mata mulai saling berpandangan, sebagian besar tampaknya mendukung Gus Miftah, sementara yang lainnya lebih terfokus pada Habib Bahar yang duduk diam di sebelahnya, menunggu giliran untuk berbicara. Gus Miftah melanjutkan,
Perbedaan dalam pandangan adalah hal yang biasa, namun yang penting adalah bagaimana kita menghormati perbedaan itu dan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Ia mengalihkan pandangannya kepada Habib Bahar, memberinya kesempatan untuk berbicara. Habib Bahar, yang semula diam, akhirnya membuka mulut dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. "Benar, Gus Miftah," ujarnya dengan nada yang serius, "perbedaan memang ada, namun ada kalanya kita harus berdiri teguh dan tidak goyah. Ketegasan dalam beragama adalah sebuah kewajiban, bukan pilihan." Setiap kata yang diucapkannya membuat suasana semakin tegang. Beberapa jamaah yang sebelumnya memilih diam mulai mengangguk, setuju dengan pernyataannya. Namun, ada juga yang terlihat sedikit cemas, menyadari bahwa perbedaan pandangan antara keduanya bisa menimbulkan dampak yang lebih besar bagi umat. Gus Miftah tidak terburu-buru menjawab. Ia tahu, dalam menghadapi pemikiran seperti itu, ketenangan dan kebijaksanaan adalah senjata yang paling ampuh. "Memang, ketegasan itu penting," jawabnya dengan lembut, "tetapi tidak semua hal dapat diselesaikan dengan ketegasan semata. Kadang, yang dibutuhkan adalah kelembutan hati dan kesabaran dalam menghadapi umat." Ia menatap Habib Bahar dengan mata penuh penghormatan, seolah memberi ruang bagi Habib Bahar untuk menjelaskan lebih lanjut pandangannya. Namun, ketegangan mulai muncul kembali. Salah seorang jamaah di barisan depan berteriak dengan suara lantang, "Tapi, Gus, kadang kelembutan itu justru membuat umat semakin lemah." Suara tersebut langsung diikuti dengan beberapa teriakan dari kelompok yang mulai mendukung pandangan Habib Bahar. Di sisi lain, beberapa jamaah lainnya menahan diri, merasakan ketidaknyamanan yang mulai menyebar. Mereka tahu bahwa debat ini bukan sekadar untuk mencari kebenaran, tetapi juga untuk menunjukkan siapa yang lebih berkuasa dalam mempengaruhi umat. Gus Miftah mengangkat tangannya lagi, meminta keheningan. Ia menatap jamaah yang baru saja berteriak dengan penuh pengertian. "Saudaraku," katanya dengan sabar, "kelembutan bukan berarti kelemahan. Justru kelembutan itu adalah kekuatan yang seringkali tidak kita sadari. Islam mengajarkan kita untuk menjadi rahmat bagi semesta, bukan hanya bagi sesama umat muslim, tetapi juga bagi seluruh umat manusia." Gus Miftah menegaskan, ketegasan yang didasari oleh cinta dan pengertian adalah jalan yang benar. Kita harus menjadi contoh, bukan hanya sekadar berbicara. Suasana semakin tegang, namun kata-kata Gus Miftah seolah memberikan secercah harapan. Meskipun beberapa orang tetap memegang pendapatnya, sebagian besar jamaah mulai meresapi makna dari kata-kata yang disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kebijaksanaan. Habib Bahar yang semula siap membalas, tampak merenung sejenak. Tidak ada kata-kata kasar yang keluar, hanya ada keheningan yang menandakan bahwa perdebatan ini mungkin lebih dalam dari sekadar perbedaan pendapat semata. Keheningan di lapangan terasa begitu mencekam setelah Gus Miftah berbicara. Semua mata tertuju pada kedua tokoh besar yang duduk di kursi utama. Suasana yang semula penuh antusiasme kini berubah menjadi tegang. Di satu sisi, ada yang merasa lega dengan pesan damai yang disampaikan Gus Miftah, namun di sisi lain, ada juga yang merasa bahwa pesan tersebut terlalu lemah dan tidak cukup tegas. Di balik pandangan-pandangan yang beragam, satu hal yang pasti, pengajian kali ini jauh lebih dari sekadar tausiah biasa. Ini adalah pertempuran prinsip dan ideologi yang akan menentukan arah perjalanan umat. Habib Bahar akhirnya memecah keheningan, suaranya yang dalam dan tegas kembali menggema. "Saudaraku sekalian," katanya, menatap ke seluruh jamaah yang hadir. "Memang benar, kelembutan adalah bagian dari akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun, Islam bukanlah agama yang bisa dipenuhi dengan kelembutan semata. Ada kalanya kita harus berdiri dengan tegas dan menegakkan kebenaran meskipun itu tidak populer." Teriakan-teriakan setuju mulai terdengar dari beberapa jamaah yang ada di sekitar Habib Bahar. Mereka tampak mengangguk, merasa bahwa ini adalah pesan yang mereka tunggu-tunggu. Gus Miftah tetap duduk dengan tenang, meskipun hatinya mulai merasakan gejolak. Ia tahu betul bahwa ia harus lebih hati-hati dalam merespons. Tak ada ruang untuk emosi dalam situasi seperti ini. Gus Miftah mengangkat tangan, meminta jamaah untuk kembali tenang. "Benar, Habib Bahar, ketegasan itu penting. Namun, kita tidak boleh melupakan bahwa kebenaran itu tidak selalu datang dengan kekuatan. Kadang, kebenaran datang dengan kesabaran, dengan pemahaman yang mendalam, dan dengan kelembutan hati," jawabnya dengan suara yang penuh ketenangan. Namun, ketegangan mulai memuncak ketika seorang jamaah dari barisan belakang berdiri dan berteriak,
Kalau begitu, apakah kita hanya akan terus-menerus dipermainkan oleh orang-orang yang menentang agama kita? Apakah kita hanya akan diam ketika musuh Islam semakin besar? Suara tersebut langsung membuat sebagian besar jamaah di barisan belakang ikut berteriak. Seketika, suasana yang semula terkendali berubah menjadi riuh rendah. Gus Miftah menatap jamaah tersebut dengan pandangan yang penuh sabar, sementara Habib Bahar menatap tajam, seolah menantang mereka untuk ikut bergabung dengan pandangannya. Gus Miftah menarik napas panjang, berusaha untuk tidak terpancing emosi. "Saudaraku," ia berkata dengan lembut, "Islam tidak mengajarkan kita untuk menjadi agresif atau keras tanpa sebab. Bahkan Rasulullah SAW yang diutus dengan wahyu, ketika beliau menghadapi penentangan, beliau tetap sabar dan tidak membalas dengan kekerasan." Gus Miftah menatap Habib Bahar dengan penuh penghormatan, namun kali ini ada ketegasan yang berbeda di matanya. "Kita harus belajar dari sunnah Nabi, bahwa kekuatan yang sebenarnya adalah kekuatan yang lahir dari kesabaran dan kebijaksanaan, bukan dari kekerasan." Di sisi lain, Habib Bahar mulai terlihat tidak sabar. Wajahnya yang keras kini semakin tampak tegang. "Tapi apakah kita akan membiarkan umat ini terus terpecah? Apakah kita akan membiarkan kebatilan merajalela tanpa ada upaya nyata untuk menegakkan kebenaran?" Suaranya menggema lebih keras, menantang dan penuh semangat. Beberapa jamaah di sekitarnya kembali meneriakkan kata-kata setuju, menambah bobot ketegangan yang sudah ada. Di hadapan mereka, dua sosok besar yang memiliki pengaruh kuat di kalangan umat Islam ini tampaknya semakin jauh di ujung jalan pemikiran yang berbeda. Gus Miftah menundukkan kepalanya sejenak, meresapi setiap kata yang baru saja diucapkan Habib Bahar. Namun, ia tahu bahwa dalam Islam, kehormatan seseorang bukanlah diukur dari kerasnya suara, tetapi dari seberapa dalam ia mampu memberikan manfaat kepada umat. "Habib Bahar," jawabnya dengan tenang namun penuh makna, "kebenaran itu tidak selalu harus dibela dengan cara kita yang keras. Tetapi dengan cara yang mencontohkan akhlak Rasulullah, yang selalu mengajak umat untuk lebih dekat kepada Allah, dengan penuh kasih sayang dan hikmah." Teriakan-teriakan kembali terdengar dari beberapa jamaah, namun kali ini, mereka tampak lebih bingung. Apakah kebenaran itu harus dicapai dengan ketegasan yang keras, ataukah dengan kelembutan hati yang tulus? Pertanyaan itu menggantung di udara, dan seluruh lapangan pengajian terasa seperti bergetar dengan ketegangan yang semakin dalam. Gus Miftah dan Habib Bahar telah membuka dua jalan yang berbeda, dan malam ini, di hadapan seluruh jamaah, mereka akan mencoba membuktikan jalan mana yang lebih benar. Suasana semakin panas, hampir seperti udara yang membara di bawah langit Banyuwangi yang mulai gelap. Debat antara Gus Miftah dan Habib Bahar semakin membesar, dengan masing-masing pihak mempertahankan pendapat mereka. Jamaah yang hadir kini terbagi dalam dua kelompok yang saling mendukung, menciptakan atmosfer yang penuh ketegangan. Di beberapa sudut, ada yang berbisik, saling bertukar pandangan, namun ada juga yang memilih untuk diam, merasakan ketegangan yang menyelimuti seluruh lapangan. Semua orang tahu, ini bukan sekadar pengajian biasa, tetapi sebuah pertempuran prinsip yang akan mempengaruhi arah dakwah di masa depan. Habib Bahar tidak mau kalah. Ia berdiri dengan penuh keyakinan, suaranya menggema lebih keras dari sebelumnya. "Kita semua tahu, ada musuh yang ingin menghancurkan Islam dari dalam dan luar. Kita harus tegas, tidak boleh ada toleransi terhadap kebatilan. Kita harus menghadapi mereka dengan sikap yang kuat dan berani," teriaknya. Sorak-sorai dan tepuk tangan memenuhi udara dari kelompok yang mendukungnya. Mereka merasa bahwa apa yang disampaikan Habib Bahar adalah suara yang selama ini mereka tunggu-tunggu, suara yang penuh semangat juang. Gus Miftah, yang tetap duduk dengan tenang, menatap Habib Bahar tanpa sedikit pun terpancing. Ia mengangkat tangan, meminta keheningan. "Saudaraku," katanya dengan lembut, namun suaranya cukup tegas untuk menggema di seluruh lapangan, "apakah benar ketegasan harus selalu disertai dengan kebencian? Apakah musuh Islam harus dihancurkan dengan kekuatan fisik dan bukan dengan kekuatan akhlak?" Gus Miftah melanjutkan, "Rasulullah SAW sendiri ketika menghadapi musuh-musuhnya, tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tetapi dengan kebaikan." Mendengar kata-kata tersebut, beberapa jamaah mulai terdiam, meresapi apa yang baru saja disampaikan. Namun, ada juga yang masih terlihat ragu, terutama mereka yang lebih memilih pendekatan tegas seperti yang disampaikan oleh Habib Bahar. Teriakan yang mendukung Habib Bahar kembali terdengar, lebih keras daripada sebelumnya. "Kalau begitu, kita akan terus dilawan dan dihina, Gus.
Apa yang kita dapatkan dengan sikap lemah seperti itu? Jerit seorang jamaah dari kelompok pendukung Habib Bahar. Gus Miftah menatap dengan penuh kesabaran, meskipun di dalam hatinya, ia merasa ada rasa kecewa yang mendalam. Ia tahu, dakwah bukanlah tentang memenangkan debat, tetapi tentang menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Saudaraku, jawabnya, Islam mengajarkan kita untuk berdakwah dengan hikmah, dengan kelembutan, dan dengan kasih sayang. Bahkan dalam menghadapi orang yang menghina sekalipun, Rasulullah SAW selalu menghadapinya dengan sabar, dan itu adalah teladan yang seharusnya kita ikuti. Gus Miftah melanjutkan, ketegasan yang disertai kebencian hanya akan memperburuk keadaan. Islam bukan agama yang mengajarkan permusuhan. Habib Bahar, yang semula begitu lantang dan penuh semangat, kini terlihat sedikit merenung. Ia menatap Gus Miftah dengan tatapan tajam, seolah mempertanyakan apakah benar apa yang disampaikan oleh pendakwah muda ini. Namun, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ketegangan di udara semakin terasa, seakan semua orang menunggu jawaban dari Habib Bahar. Apakah ia akan melanjutkan argumennya ataukah ia akan menerima pendekatan yang lebih lembut yang diajukan Gus Miftah. Dalam keheningan itu, seorang jamaah kembali berdiri dan bertanya, jadi, apakah kita hanya akan diam dan mengalah ketika kebenaran sudah di depan mata? Apakah kita hanya akan terus berbicara tanpa bertindak? Tanyaannya mengundang perhatian banyak orang, dan beberapa di antaranya mulai merasa bingung. Di satu sisi, mereka melihat kebenaran yang dibela dengan tegas, namun di sisi lain, mereka juga merasa bahwa ketegasan yang berlebihan bisa membawa pada perpecahan. Semua mata kini tertuju pada Gus Miftah, menunggu bagaimana ia akan menjawab pertanyaan yang menggantung di udara. Gus Miftah menghela napas panjang, meresapi setiap kata yang diucapkan jamaah tersebut. Tidak, saudaraku, jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, kita tidak akan diam ketika kebenaran sudah jelas. Namun, kita akan menegakkan kebenaran dengan cara yang mencerminkan akhlak mulia, dengan cara yang dapat membawa umat kepada kedamaian dan persatuan. Ia menatap setiap wajah jamaah, memastikan bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah untuk menyentuh hati mereka, bukan hanya telinga mereka. Ingatlah, kekuatan sejati bukanlah kekuatan fisik, tetapi kekuatan hati yang mampu menenangkan dunia ini. Suasana semakin tenang, dan meskipun masih ada beberapa perbedaan pendapat, sebagian besar jamaah mulai merenung. Mereka tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang debat antara dua tokoh besar, tetapi juga tentang bagaimana mereka memilih untuk membawa Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ketegangan yang sebelumnya menyelimuti mereka perlahan mulai surut, digantikan oleh sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang esensi dakwah. Namun, perjalanan ini baru saja dimulai, dan masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Malam di Banyuwangi semakin larut, namun ketegangan antara Gus Miftah dan Habib Bahar belum sepenuhnya reda. Jamaah yang hadir di pengajian itu masih berada dalam kebingungan, terpecah antara dua kubu yang mendukung pandangan berbeda. Namun, tak seorang pun yang bisa mengabaikan pesan yang telah disampaikan dengan tegas dan penuh keyakinan oleh kedua tokoh besar itu. Ada satu hal yang jelas, malam ini, bukan hanya ideologi yang dipertaruhkan, tetapi juga cara umat memandang Islam di masa depan. Habib Bahar yang semula begitu lantang kini tampak lebih tenang, meskipun matanya masih penuh tantangan. Ia menyandarkan tubuhnya pada kursi dan menatap Gus Miftah, yang masih duduk dengan penuh ketenangan. "Gus," kata Habib Bahar setelah beberapa saat terdiam, "saya paham maksud Anda. Tapi kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan kelembutan tanpa bertindak. Ada saatnya kita harus melawan untuk membela agama kita. Jika tidak, siapa yang akan melindungi umat Islam dari ancaman yang semakin nyata?" Suaranya terdengar lebih dalam, penuh perasaan, seolah mengungkapkan kekhawatiran yang selama ini mengganjal di hatinya. Gus Miftah mendengarkan dengan seksama, dan saat giliran untuk berbicara tiba, ia kembali memandang jamaah yang kini tampak lebih hening. "Saudaraku," katanya, suaranya penuh ketenangan, "Islam memang mengajarkan kita untuk melawan kebatilan, tapi bukan dengan cara kekerasan. Rasulullah SAW selalu mengajarkan umatnya untuk berdakwah dengan hikmah, dengan pendekatan yang mengedepankan akhlak yang baik. Kebenaran itu harus dipertahankan, tetapi tidak boleh dilakukan dengan cara yang merusak persatuan umat." Suasana kembali tegang, namun Gus Miftah tidak terpengaruh. Ia melanjutkan, "Kita sering kali lupa bahwa perjuangan Islam bukan hanya tentang memenangkan pertempuran fisik, tetapi tentang memenangkan hati. Orang yang kita lawan adalah mereka yang tersesat,
dan tugas kita adalah menunjukkan jalan kembali kepada mereka, bukan dengan menghukum, tetapi dengan memberi petunjuk. Ia menatap Habib Bahar, mencoba menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dengan ketegasan, tetapi ketegasan yang didasari oleh cinta dan pengertian jauh lebih kuat. Habib Bahar menundukkan kepalanya sejenak, tampaknya meresapi kata-kata Gus Miftah. Namun, tidak lama kemudian, ia mengangkat wajahnya dan berkata, "Tapi Gus, bagaimana kita bisa berharap umat ini bersatu jika kita terus bersikap lembek? Ada kalanya kita harus menunjukkan bahwa kita kuat, bahwa kita bisa mempertahankan agama ini dari serangan yang terus-menerus datang." Nada suaranya masih penuh semangat, namun kali ini ada keraguan yang mulai muncul, keraguan yang tidak terlihat sebelumnya. Gus Miftah menatap Habib Bahar dengan lembut, mencoba menjangkau hatinya. "Saudaraku, Islam adalah agama yang penuh dengan kekuatan, tetapi kekuatan sejati itu terletak pada hati yang tulus. Ketegasan yang datang dari hati yang penuh kasih sayang lebih mengena daripada ketegasan yang hanya berlandaskan kemarahan. Kita harus bisa membedakan antara perjuangan yang penuh dengan amarah dan perjuangan yang dipenuhi dengan kedamaian." Gus Miftah melanjutkan, "Saya yakin kita semua ingin Islam menjadi agama yang memberi rahmat untuk seluruh alam. Kita harus menegakkan Islam, tetapi dengan cara yang mencerminkan sifat mulia Nabi kita." Beberapa jamaah mulai terdiam, merasa terhentak oleh kata-kata yang baru saja disampaikan oleh Gus Miftah. Dalam hati mereka mulai merasakan kebenaran dari apa yang dikatakan. Bahwa Islam bukan hanya tentang menghadapi musuh dengan kekerasan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan sabar dan penuh pengertian. Namun, ada juga yang masih merasa bahwa kekuatan yang lebih tegas diperlukan, dan mereka masih berharap agar Habib Bahar dapat memberikan penjelasan lebih lanjut. Habib Bahar menatap Gus Miftah dengan tatapan yang berbeda, yang semula penuh tantangan kini mulai menunjukkan keraguan. Ia menghela napas panjang, seakan-akan mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Mungkin Anda benar, Gus," katanya akhirnya, dengan suara yang lebih lembut. "Kita memang harus menjaga ukhuwah, menjaga persatuan umat. Namun, saya tetap percaya bahwa kita harus bisa membela agama ini dengan sikap tegas." Tiba-tiba suasana terasa lebih hening. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di antara kedua pandangan yang berbeda, ada satu hal yang jelas. Malam ini, mereka telah membuka hati masing-masing untuk saling memahami. Keheningan yang terjadi setelah pernyataan Habib Bahar mengisi udara malam itu begitu berat, seolah membawa beban berat yang tak bisa langsung dibagi. Jamaah yang hadir mulai merenung, berpikir tentang apa yang baru saja mereka dengar. Masing-masing merasa terombang-ambing di antara dua argumen yang seolah saling bertentangan, namun tetap membawa pesan yang dalam. Gus Miftah dan Habib Bahar berdiri berhadapan, masing-masing dengan pandangan yang lebih dalam dan lebih serius, seolah menyadari bahwa ini bukan sekadar debat biasa, tetapi perjuangan untuk menentukan arah dakwah yang lebih besar. Habib Bahar akhirnya memecah keheningan. Ia berdiri kembali dengan tubuh tegap, wajahnya lebih serius daripada sebelumnya. "Gus, saya tahu Anda berbicara dari hati yang tulus," katanya, nada suaranya sedikit lebih lembut, "tapi saya juga tahu bahwa di luar sana, banyak yang telah terperdaya oleh kebatilan. Bagaimana kita bisa berharap mereka akan mendengar jika kita terus saja menunjukkan kelembutan tanpa memberi mereka bukti ketegasan kita? Saya tahu ini bukan tentang amarah, tetapi tentang menunjukkan bahwa kita teguh di jalan yang benar." Ada ketegangan dalam kata-katanya, namun kali ini ada rasa kebingungan yang jelas. Gus Miftah, yang sejak awal berusaha menjaga ketenangan, akhirnya berdiri juga, matanya menatap Habib Bahar dengan penuh perhatian. "Saudaraku," katanya, "saya tidak mengatakan kita tidak boleh tegas. Saya mengatakan kita harus tegas dengan cara yang membawa kebaikan, yang dapat menyatukan umat, bukan memecah belah. Saya mengerti kecemasan Anda, tapi ingatlah bahwa kekuatan Islam bukan hanya pada fisik, tetapi pada kesabaran, pada kebijaksanaan. Jika kita hanya menunjukkan kekuatan, kita mungkin menang dalam pertempuran, tetapi kita bisa kalah dalam perjuangan panjang ini." Suasana di sekitar mereka semakin terasa intens. Jamaah yang tadinya terpecah kini mulai merasakan kekosongan dalam jawaban mereka sendiri. Beberapa dari mereka mulai meragukan apakah tindakan tegas selalu berarti benar, atau apakah kadang-kadang kelembutan dan pengertian justru lebih membawa kedamaian. Di sisi lain, mereka yang mendukung pendekatan Habib Bahar merasa ragu, apakah dengan terus mempertahankan kelembutan, umat akan bisa bangkit menghadapi ancaman yang terus mengintai.
Saya paham maksud Anda, Gus, Habib Bahar melanjutkan dengan suara lebih pelan, tapi apakah kita hanya akan berdiskusi selamanya? Kita harus bertindak, Gus. Dunia ini tidak akan berubah hanya dengan kata-kata. Meskipun suaranya rendah, nada keputusasaannya jelas terdengar. Saya takut, jika kita hanya berdiri di tempat yang sama, kita akan tertinggal, dan umat Islam akan semakin terjepit. Sebuah kerisauan jelas tercermin di wajah Habib Bahar, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang keras dan penuh semangat. Gus Miftah menghela napas panjang, lalu melangkah maju sedikit, matanya tetap pada Habib Bahar. "Saudaraku," katanya dengan lembut, "dalam menghadapi dunia yang penuh dengan perpecahan ini, kita harus menjadi teladan. Kita harus menunjukkan kepada umat bahwa kita bisa tegas tanpa kehilangan kemanusiaan, bahwa kita bisa mempertahankan kebenaran tanpa menghancurkan persaudaraan. Islam adalah agama rahmat, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh alam semesta." Kata-katanya mengalir penuh keyakinan, mencoba mengalihkan arah diskusi dari perpecahan menuju pemahaman yang lebih dalam. Meskipun tidak ada jawaban langsung dari Habib Bahar, ekspresi di wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda pemikiran yang lebih mendalam. Mungkin, ia menyadari bahwa perjuangan dakwah bukan hanya tentang mengalahkan musuh dengan kekuatan, tetapi tentang menanamkan kedamaian dan kebersamaan dalam setiap langkah. Namun, di dalam hatinya, masih ada keraguan yang belum sepenuhnya terjawab. "Tapi, Gus, apakah kita benar-benar siap menghadapi mereka yang berusaha menghancurkan umat ini?" Tanyanya, kali ini dengan lebih banyak kebingungan daripada penegasan. Jamaah yang mendengarkan dialog ini, banyak yang mulai terdiam, meresapi setiap kata yang keluar dari kedua tokoh tersebut. Beberapa merasa bahwa diskusi ini lebih dari sekadar perdebatan ideologi. Ini adalah ujian tentang bagaimana mereka memahami tugas mereka sebagai umat Islam di zaman yang penuh tantangan. Apakah dakwah harus selalu keras dan tegas? Ataukah kita bisa melangkah dengan kelembutan sambil tetap menjaga prinsip? Jawaban dari pertanyaan ini masih menggantung, dan semakin banyak orang yang merasa terombang-ambing antara dua pilihan tersebut. Di luar sana, angin malam mulai berhembus dengan lembut, membawa suasana hati yang lebih tenang. Gus Miftah dan Habib Bahar berdiri saling menatap, seolah menunggu keputusan yang harus diambil. Mereka tahu, apapun yang terjadi malam ini bukan akhir dari perdebatan mereka, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk menemukan titik temu yang lebih besar. Bukan hanya untuk mereka berdua, tetapi untuk seluruh umat Islam yang sedang menantikan jawaban dari pergulatan pemikiran yang terjadi di depan mata mereka. Malam itu terasa seperti pertempuran yang tak berakhir, meskipun debat antara Gus Miftah dan Habib Bahar telah memasuki babak baru yang lebih sunyi. Beberapa jamaah mulai merasakan beratnya pergulatan ini, seolah terjebak antara dua pilihan yang sama-sama menuntut pengorbanan. Di dalam hati mereka, sebuah pertanyaan yang mengganggu, akankah kedamaian yang diajarkan Gus Miftah mampu mengalahkan kerasnya pertempuran yang disarankan oleh Habib Bahar? Akankah mereka yang berada di tengah-tengah bisa menemukan titik tengah antara dua dunia yang seolah tak sejalan? Namun, di balik kesunyian itu, Gus Miftah tidak ingin membiarkan malam ini berakhir tanpa memberikan sebuah harapan. Dengan penuh ketenangan, ia kembali berbicara, kali ini lebih bijak dan penuh harapan. "Saudaraku, kita hidup di zaman yang penuh tantangan," katanya perlahan. "Banyak hal yang perlu kita perjuangkan, banyak cobaan yang menghadang umat Islam. Tetapi apakah kita ingin menghadapi semua itu dengan kebencian, dengan rasa takut, atau dengan kebijaksanaan yang mengedepankan kasih sayang? Dunia ini bisa berubah jika kita memilih untuk menyebarkan kedamaian, jika kita memilih untuk tidak terjebak dalam kebencian yang hanya akan membakar diri kita sendiri." Habib Bahar mendengarkan kata-kata Gus Miftah dengan seksama, meskipun hati kecilnya masih meragukan apakah itu cukup. Ia merasa, dalam dirinya, ada panggilan untuk bertindak lebih cepat, lebih keras, lebih tegas. Namun, melihat mata Gus Miftah yang begitu penuh keyakinan, ia mulai merasakan kehangatan dalam hatinya. "Gus," ia mulai dengan suara pelan, "saya tahu Anda ingin kita semua hidup dalam kedamaian, tapi apakah kita akan membiarkan musuh-musuh kita terus menghancurkan umat Islam dengan tanpa daya?" Ada kegetiran dalam nada suaranya, tetapi ada juga kesediaan untuk mendengar lebih lanjut. Gus Miftah tersenyum kecil, lalu menjawab dengan suara lembut yang penuh ketenangan. "Kita tidak bisa menyerahkan masa depan umat ini pada ketakutan, Habib. Jika kita hanya bertindak karena takut, kita akan kehilangan arah. Islam mengajarkan kita untuk berani,
tetapi berani dengan kebijaksanaan. Ada kekuatan dalam sabar, ada kekuatan dalam menjaga persatuan. Kadang, kita harus menahan diri untuk tidak terprovokasi, untuk tidak terjebak dalam kebencian yang hanya akan mengarah pada perpecahan. Matanya berbinar, menunjukkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Habib Bahar terdiam, matanya menatap Gus Miftah, seolah mencari titik terang di balik kata-kata tersebut. Meskipun keras hatinya, malam ini ia merasa seperti ada cahaya yang perlahan menerobos kegelapan dalam pikirannya. Saya mengerti, katanya dengan pelan. Tapi saya tetap merasa, ada saatnya kita harus menunjukkan kekuatan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Kita tidak bisa terus membiarkan umat ini direndahkan tanpa memberi perlawanan. Meski keraguan masih ada, nada suaranya sudah mulai menunjukkan keinginan untuk menemukan kesepakatan. Gus Miftah mengangguk, tidak memaksakan pandangannya, tetapi ia tahu bahwa perjuangan tidak hanya tentang mencari kemenangan dalam debat, tetapi dalam mencari titik temu yang dapat menyatukan hati-hati yang berbeda. Kekuatan tidak selalu berarti kekerasan, Habib. Terkadang, kekuatan yang terbesar adalah kemampuan kita untuk bersabar dan tetap teguh pada prinsip tanpa merusak kedamaian. Kita bisa bertindak tegas, tetapi tidak dengan cara yang merusak hubungan sesama. Suaranya kembali lembut, namun tegas, penuh keyakinan. Di luar, angin malam semakin mendingin, seolah menyadari bahwa ketegangan di dalam ruangan itu telah mulai mencair. Beberapa jamaah yang sejak awal terpecah kini mulai merasa terhubung kembali, memahami bahwa perbedaan tidak harus mengarah pada permusuhan. Mungkin, yang mereka butuhkan adalah waktu dan kesempatan untuk lebih mendalami makna perjuangan itu sendiri, bukan hanya dari kata-kata yang mereka dengar, tetapi dari tindakan yang mereka lakukan. Habib Bahar akhirnya menarik napas panjang, menyadari bahwa pertempuran ini lebih besar dari sekadar dirinya atau Gus Miftah. Ini adalah ujian bagi umat Islam itu sendiri, untuk menemukan cara terbaik dalam menghadapi tantangan zaman. Saya harap, Gus, katanya dengan suara lebih ringan, kita bisa berjalan bersama dalam jalan ini, meskipun kita berbeda pendapat. Kita semua ingin yang terbaik untuk umat ini. Dalam kata-kata itu, ada keikhlasan yang mulai tumbuh, sebuah harapan bahwa meskipun perbedaan ada, mereka bisa menemukan jalan bersama untuk masa depan yang lebih baik. Dengan itu, malam itu pun mulai berakhir dengan sedikit kedamaian, meskipun perjalanan panjang masih menanti. Jamaah di pengajian itu pulang dengan hati yang lebih tenang, meskipun di dalam diri mereka masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Namun, satu hal yang pasti, malam ini, kedamaian kembali dimulai dari titik temu yang terbuka antara dua sosok yang berbeda pandangan, namun memiliki tujuan yang sama. Keheningan yang menyelimuti malam pengajian mulai menghilang seiring berjalannya waktu, namun jejak-jejak perdebatan yang sempat menyulut emosi dan ketegangan itu masih terasa dalam benak para jamaah yang hadir. Meskipun perbedaan pendapat antara Gus Miftah dan Habib Bahar telah mencapai titik penurunan, di hati mereka, banyak yang mulai merasakan sebuah perubahan. Apa yang semula dianggap sebagai pertentangan keras, kini mulai terlihat sebagai jembatan yang memungkinkan mereka untuk bersama-sama menyusuri jalan dakwah yang lebih damai. Jamaah yang semula terpecah kini mulai menyadari bahwa meskipun jalan dakwah dapat berbeda, pada dasarnya tujuan yang sama untuk membawa umat Islam ke jalan yang benar tetaplah satu. Di tengah keheningan itu, ada rasa harapan yang mulai menyebar di kalangan mereka, sebuah harapan bahwa perbedaan tidak harus berujung pada perpecahan, melainkan pada pemahaman yang lebih mendalam dan lebih luas. Gus Miftah, meskipun sudah mulai merasakan titik terang dalam diskusi malam itu, tidak ingin membiarkan perasaan itu berhenti begitu saja. Ia menyadari bahwa perjalanan ini belum selesai. Saudaraku, katanya dengan lembut, menatap jamaah yang mulai kembali mendekat, kita harus melangkah bersama. Perdebatan ini bukan akhir dari perjalanan kita, tetapi sebuah pembelajaran. Apa yang kita lakukan hari ini adalah cerminan dari umat yang ingin bersatu dalam kebaikan, meskipun terkadang kita tidak sependapat. Habib Bahar, yang semula merasa perdebatan itu bisa mengarah pada jurang pemisahan, kini merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ia melihat bukan hanya kata-kata, tetapi semangat untuk bergerak bersama. Ia melangkah maju dan berbicara, suaranya lebih tenang daripada sebelumnya. Saya mengerti sekarang, katanya, pandangannya tidak hanya tertuju pada Gus Miftah, tetapi juga kepada jamaah yang hadir. Kita memang berbeda, tapi kita harus mengerti bahwa jalan kita adalah jalan yang panjang. Jika kita bisa menemukan kedamaian dalam perbedaan ini, maka itu adalah kemenangan yang lebih besar.
Kata-kata Habib Bahar mengalir dengan penuh pemahaman, seolah ia telah menyadari bahwa kebesaran tidak datang dari kekerasan, tetapi dari kerendahan hati dan pengertian. Di sekelilingnya, beberapa jamaah mulai merasakan harapan itu, seperti sebuah sinar yang meredupkan kegelapan yang sempat mereka rasakan. Mereka mulai melihat bahwa dakwah bukan hanya tentang mengalahkan yang lain, tetapi tentang membangun persaudaraan yang kokoh. Malam itu, meskipun belum ada kata sepakat yang benar-benar sempurna, sebuah perubahan yang lebih besar mulai terjadi. Habib Bahar dan Gus Miftah berdiri berdampingan, meskipun masih ada jarak pemahaman, namun jarak itu terasa semakin mendekat. Mereka bukan hanya sekadar berdiri sebagai dua sosok yang berdebat, tetapi sebagai dua sahabat dalam perjalanan dakwah yang sama. Dalam keheningan malam, mereka memahami bahwa perjuangan ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana mereka bisa menyatukan hati-hati yang terpisah. Jamaah yang hadir mulai merasakan bahwa pengajian malam itu bukan hanya tentang debat, tetapi tentang pelajaran hidup yang lebih dalam. Mereka tidak hanya mendengarkan suara para ulama, tetapi merasakan getaran hati yang lebih besar, bahwa dakwah itu harus dijalani dengan hati yang bersih dan penuh kasih. Tak ada lagi kecemasan atau kebingungan, karena mereka mulai memahami bahwa perbedaan itu bisa menjadi kekuatan yang lebih besar, jika dijalani dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Di luar sana, angin malam yang berhembus membawa aroma ketenangan. Seolah alam pun ikut merasakan perubahan yang terjadi malam itu. Gus Miftah dan Habib Bahar, meskipun berbeda pandangan, kini memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya berdakwah dengan hati. Mereka tahu, perjalanan mereka masih panjang, namun malam itu mereka telah menanamkan benih yang bisa tumbuh menjadi pohon yang kuat, pohon yang akan memberikan buah kedamaian bagi umat. Jamaah mulai beranjak pulang dengan perasaan yang lebih ringan. Malam itu, meskipun tidak menghasilkan jawaban yang sempurna untuk segala perbedaan, namun memberikan sebuah pelajaran yang lebih penting, bahwa kita semua bisa berjalan bersama meskipun memiliki cara yang berbeda. Dan dalam perjalanan itu, mereka akan menemukan kekuatan yang lebih besar dari sekadar perdebatan, yaitu kekuatan untuk bersama-sama membangun umat yang lebih baik. Malam itu, setelah pengajian berakhir, tidak ada lagi suara gaduh dari para jamaah yang biasa terdengar setelah acara selesai. Yang ada hanya keheningan yang mendalam, seperti udara yang dipenuhi oleh rasa damai yang baru terbentuk. Gus Miftah dan Habib Bahar, meskipun tak saling berkata banyak, keduanya merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hati mereka. Sebuah harapan yang baru tumbuh, seolah dunia yang keras ini masih bisa diubah dengan langkah-langkah kecil menuju kedamaian. Gus Miftah berjalan dengan tenang menuju luar ruangan pengajian, disusul oleh beberapa jamaah yang merasa terinspirasi dengan kata-katanya. Ia menoleh sekali lagi ke arah Habib Bahar, yang tampak merenung di tempat yang sama. "Habib," Gus Miftah memulai, "perjalanan kita baru saja dimulai. Kita mungkin berbeda dalam cara kita melihat dunia, tetapi selama kita tetap mencari jalan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah, kita akan menemukan jalan yang benar." Suaranya lembut, namun penuh keyakinan. Habib Bahar menatap Gus Miftah, dalam diamnya, ada kedalaman yang tercermin di matanya. Ia mengangguk pelan, seperti menerima kata-kata itu dengan hati terbuka. "Saya selalu merasa, Gus, bahwa dakwah ini bukan tentang menunjukkan siapa yang lebih benar, tetapi bagaimana kita bisa menarik umat ke jalan yang lebih baik, meski dengan cara yang berbeda," jawabnya, suaranya kini terdengar lebih ringan. "Saya percaya, kita bisa melakukan ini bersama." Keheningan itu tak lama, karena jamaah mulai berkumpul di sekitar mereka. Mereka merasa terhubung dengan apa yang telah terjadi malam itu, seolah ada perubahan dalam diri mereka yang membuat mereka merasa lebih kuat. "Kami siap mengikuti jejak kalian berdua," salah satu jamaah berkata dengan penuh semangat. "Kami tidak ingin perbedaan ini terus menghalangi kita. Kami ingin bersama-sama membangun umat yang lebih kuat." Suara-suara ini seperti angin yang menyebar dari satu hati ke hati lainnya. Gus Miftah tersenyum mendengar kata-kata tersebut. "Inilah yang saya harapkan. Kita adalah umat yang besar, dan dalam kebesaran itu, kita harus saling membantu. Ketika kita saling menghargai perbedaan, maka kita akan menemukan kekuatan yang tak terhingga." Ia menatap Habib Bahar dengan penuh makna, menunjukkan bahwa malam ini bukan hanya sekadar kemenangan dalam debat, tetapi sebuah kemenangan bagi persatuan umat. Habib Bahar yang semula merasa cemas tentang perdebatan itu, kini mulai merasakan kehangatan dalam dirinya. Ia tahu, meskipun jalan yang ditempuh berbeda, tujuan mereka tetap satu. Kita memang punya cara yang berbeda,
katanya dengan suara yang lebih mantap. Tapi jika kita bisa menyatukan kekuatan kita, tak ada yang bisa menghalangi dakwah kita. Kita akan menunjukkan bahwa umat ini bisa bersatu meski dalam perbedaan. Malam semakin larut, tetapi suasana di pengajian itu tetap penuh dengan semangat baru. Para jamaah mulai berlarian dengan penuh kegembiraan, seolah membawa pulang sesuatu yang berharga dari malam itu. Mereka tahu, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan selama mereka memiliki tekad yang kuat untuk tetap berjalan di jalan yang benar, bersama-sama. Mereka tahu, bahwa malam ini, mereka telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa, sebuah pemahaman bahwa meskipun berbeda, mereka bisa bersatu dalam satu tujuan. Di luar pengajian, langit malam yang cerah seperti memberikan restu bagi langkah baru yang akan diambil. Gus Miftah dan Habib Bahar berjalan berdampingan, mengingat kembali kata-kata yang mereka ucapkan di tengah-tengah debat panas itu. Mereka tahu, meskipun perjalanan dakwah mereka masih panjang, namun malam ini mereka telah menorehkan sebuah cerita baru yang akan dikenang oleh umat, bahwa persatuan selalu lebih besar daripada perbedaan. Dan dalam langkah mereka yang penuh harapan, kedamaian itu kini semakin dekat. Minggu berikutnya, suasana di Banyuwangi tak lagi seperti biasa. Pengajian yang berlangsung seminggu lalu masih membekas di hati banyak orang. Para jamaah yang hadir merasa seolah telah mendapatkan pencerahan, tetapi ada juga yang merasa cemas, seolah ada hal yang belum sepenuhnya terungkap. Gus Miftah dan Habib Bahar, meskipun terlihat lebih akrab, tetap merasakan ada beban berat yang harus mereka tanggung. Masyarakat mengamati setiap langkah mereka, menunggu bukti bahwa pertemuan itu bukan hanya sekedar perdebatan yang tidak berarti. Gus Miftah memutuskan untuk menemui Habib Bahar, berbicara dengan lebih dalam tentang apa yang terjadi setelah pertemuan tersebut. Habib, saya tahu kita sudah berbicara banyak, namun saya merasa ada sesuatu yang perlu kita bicarakan lebih jauh. Terkadang, tidak semua orang bisa menerima perubahan dengan mudah. Apa yang kita mulai ini, bisa saja diuji dengan cara yang lebih keras. Suara Gus Miftah berat, seperti mencerminkan pemikirannya yang mendalam. Habib Bahar mendengarkan dengan seksama. Ia mengerti bahwa meskipun kedamaian yang mereka usung kini telah mulai membuahkan hasil, tidak sedikit yang merasa terancam dengan gagasan itu. Benar, Gus, jawab Habib Bahar. Ada banyak orang yang lebih memilih jalan keras, dan mereka mungkin tidak akan mengerti apa yang kita coba bangun. Mereka melihat perbedaan ini sebagai ancaman, bukan sebagai kesempatan untuk bersatu. Pada saat yang sama, di luar sana, gerakan-gerakan yang tidak senang dengan perkembangan ini mulai bergerak. Sejumlah orang yang merasa tersinggung dengan pendapat Gus Miftah dan Habib Bahar mulai menyebarkan fitnah, menyamai kebencian dengan mengutip potongan-potongan kata-kata yang seolah menyudutkan mereka. Ini adalah ujian nyata yang harus dihadapi oleh keduanya. Hati mereka berdua terasa berat, karena mereka tahu, perpecahan yang mereka coba hindari kini hampir datang. Namun, meskipun ketegangan mulai terbangun, Gus Miftah tetap tenang. Ia mengingatkan dirinya bahwa setiap perjalanan dakwah pasti akan menemui ujian. Kita tidak bisa menghentikan orang untuk berbicara. Tapi kita bisa menunjukkan dengan tindakan kita bahwa apa yang kita perjuangkan adalah kebenaran, katanya dengan suara lembut, namun tegas. Kita harus lebih sabar dan lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan ini. Habib Bahar, meskipun sempat merasa cemas, mulai melihat arti dari kata-kata Gus Miftah. Ia mengangguk, dan seiring dengan itu, keberanian baru mulai muncul dalam dirinya. Saya paham, Gus, mungkin inilah saatnya kita membuktikan, bahwa apa yang kita bicarakan bukan sekadar teori. Kita harus menunjukkan kepada umat bahwa kedamaian yang kita tawarkan adalah sesuatu yang nyata, yang bisa dirasakan setiap hari. Hari-hari berikutnya, meskipun tantangan semakin banyak, Gus Miftah dan Habib Bahar tetap berjalan bersama. Mereka tidak membiarkan kebencian menguasai diri mereka, meskipun banyak orang yang mencoba merusak semangat mereka. Mereka tahu, bahwa untuk mencapai tujuan yang lebih besar, mereka harus lebih kuat, lebih sabar, dan lebih tekun. Dan meskipun perjalanan mereka dipenuhi dengan cobaan, keduanya tetap yakin bahwa kedamaian akan datang jika mereka terus melangkah bersama. Namun, ujian mereka belum berakhir. Sebuah kejadian tak terduga mengguncang kedamaian yang telah mereka bangun. Salah satu jamaah yang sangat terinspirasi oleh pertemuan itu tiba-tiba terjerat dalam masalah besar, yang dapat menghancurkan segala yang telah mereka bangun. Kejadian ini datang seperti badai, mengancam untuk mengembalikan segalanya ke titik awal, di mana ketegangan dan perpecahan kembali mengancam.
Kejadian yang tak terduga itu datang begitu cepat dan mengguncang. Salah satu jamaah yang sebelumnya sangat setia mengikuti pengajian Gus Miftah dan Habib Bahar, tiba-tiba terjebak dalam sebuah skandal besar yang membuat nama baiknya tercoreng. Berita tentangnya menyebar begitu cepat di masyarakat, disertai dengan tuduhan-tuduhan yang sangat merugikan. Seolah-olah, semua yang telah dibangun dalam pertemuan itu, segala harapan yang baru tumbuh, mulai runtuh seketika. Para pengikut yang semula merasa terinspirasi, kini mulai ragu. Gus Miftah dan Habib Bahar mendengar kabar itu dengan hati yang berat. Mereka tahu, meskipun mereka berdua tidak terlibat langsung dalam masalah ini, dampaknya tetap saja bisa mencemari perjuangan yang telah mereka bangun bersama. Ini seperti ujian yang datang pada saat yang tidak tepat, kata Gus Miftah dengan suara yang penuh keprihatinan. Saya tahu kita tak bisa mengontrol apa yang terjadi pada setiap individu, namun ini akan menguji seberapa besar kedamaian yang telah kita perjuangkan. Habib Bahar menatap Gus Miftah dengan mata yang penuh kekhawatiran. Kita harus hati-hati, Gus. Jika kita tidak bisa menangani ini dengan bijak, orang-orang akan mulai mempertanyakan semuanya, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita katakan, bahkan niat baik kita. Ini bisa menjadi pukulan besar bagi kita. Suaranya penuh ketegangan, tetapi dalam benaknya, ia tahu bahwa pertempuran kali ini lebih berat daripada yang pernah mereka bayangkan. Namun, Gus Miftah tetap tenang. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan dakwah yang tidak mudah. Kita harus tetap menunjukkan jalan yang benar, katanya tegas. Jangan sampai kita membiarkan satu kesalahan mengubah tujuan besar kita. Kita akan bantu jamaah ini, kita bimbing dia, dan kita harus pastikan bahwa apapun yang terjadi, kita tetap pada jalan yang benar. Mereka pun segera mengambil tindakan. Gus Miftah dan Habib Bahar memutuskan untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Mereka mengadakan pertemuan dengan para ulama dan jamaah yang masih setia, menjelaskan situasi yang terjadi dan menekankan pentingnya untuk tidak mudah terprovokasi. Ini adalah ujian bagi kita semua, ujar Gus Miftah dalam pertemuan itu. Kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari satu kesalahan, apalagi kalau itu datang dari cobaan yang di luar kendali mereka. Kita harus membantu, bukan menghukum. Namun, tidak semua orang menerima penjelasan itu dengan lapang dada. Beberapa jamaah yang lebih konservatif mulai meragukan niat Gus Miftah dan Habib Bahar. Mereka berpikir bahwa meskipun niat mereka baik, keteguhan mereka dalam membela jamaah yang terlibat dalam skandal itu bisa dianggap sebagai kelemahan. Beberapa mulai berbisik di belakang mereka, mempertanyakan apakah kedamaian yang mereka tawarkan benar-benar bisa diterima oleh semua kalangan. Gus Miftah dan Habib Bahar merasakan tekanan itu, namun mereka berdua tetap yakin bahwa jalan yang mereka pilih adalah jalan yang benar. Perjuangan ini bukan hanya soal kita berdiri di atas podium dan berbicara tentang kebenaran, kata Habib Bahar dengan penuh keyakinan. Tetapi soal bagaimana kita bertindak dalam menghadapi ujian. Jika kita bisa melalui badai ini, maka kita akan lebih kuat lagi. Malam itu, meskipun banyak yang mulai meragukan, Gus Miftah dan Habib Bahar tidak mundur. Mereka tahu bahwa setiap ujian akan menempa mereka menjadi lebih baik. Keteguhan hati mereka diuji, tetapi mereka tidak akan membiarkan badai ini menghancurkan apa yang telah mereka bangun. Sebuah tekad baru lahir di dalam diri mereka, bahwa meskipun dunia mencoba menghentikan mereka, mereka akan terus melangkah, membimbing umat menuju kedamaian yang lebih besar. Minggu-minggu berlalu, namun situasi di Banyuwangi semakin tegang. Skandal yang melibatkan salah satu jamaah mereka terus mengemuka di media, dan semakin banyak pihak yang mulai menyuarakan ketidakpuasan. Tidak hanya di kalangan jamaah, tetapi juga di kalangan masyarakat luas, perdebatan tentang apakah Gus Miftah dan Habib Bahar masih bisa dipercaya mulai mencuat. Meskipun keduanya tetap berusaha tenang, kegelisahan yang mereka rasakan tak bisa disembunyikan. Namun, di tengah gejolak ini, mereka sadar bahwa justru inilah saatnya untuk membuktikan kekuatan dari kedamaian yang mereka perjuangkan. Gus Miftah dan Habib Bahar tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan isu ini berlarut-larut tanpa langkah yang jelas. Mereka memutuskan untuk mengadakan pertemuan besar di pengajian, untuk mengklarifikasi segala sesuatunya dan menyatukan kembali umat yang mulai terpecah. Dalam pertemuan itu, Gus Miftah berbicara dengan penuh ketegasan. Saudaraku, kita semua tahu bahwa ujian datang dalam berbagai bentuk. Mungkin ada yang merasa kecewa, tetapi ingatlah bahwa kita tidak sedang berjuang untuk membela satu orang, melainkan untuk membela kebenaran dan kedamaian.
Suasana pengajian malam itu terasa penuh dengan ketegangan. Banyak jamaah yang hadir, tetapi ada juga yang tampak ragu, seolah menunggu jawaban pasti dari Gus Miftah dan Habib Bahar. Kami tidak bisa menutup mata terhadap kesalahan yang terjadi, lanjut Gus Miftah. Namun, kita harus mengingat bahwa tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Jika kita bisa saling membantu dan membimbing, maka kita akan menjadi lebih kuat, bukan lemah. Habib Bahar berdiri di samping Gus Miftah, memberikan dukungan penuh terhadap apa yang disampaikan. Kita semua pasti pernah jatuh, tapi yang penting adalah bagaimana kita bangkit lagi. Kita tidak bisa membiarkan satu kejadian merusak apa yang telah kita perjuangkan bersama. Suaranya yang penuh keteguhan itu terdengar jelas, meskipun banyak di antara jamaah yang merasa bimbang. Ini bukan hanya tentang individu yang terlibat dalam skandal ini adalah ujian bagi kita semua. Mari kita buktikan bahwa kita bisa melewati ini dengan kepala tegak. Namun, di tengah pertanyaan-pertanyaan tegas mereka, beberapa suara dari jamaah yang merasa kecewa mulai terdengar. Bagaimana kalau orang itu memang bersalah? Tanya salah satu jamaah, dengan nada yang penuh kekhawatiran. Apakah kita harus membiarkan ini terjadi begitu saja? Gus Miftah menatap jamaah tersebut dengan penuh perhatian, mencoba menenangkan. Kita tidak akan membiarkan kesalahan dibiarkan begitu saja, tetapi kita juga tidak akan menghukum tanpa memberi kesempatan bagi pertobatan. Ini adalah masalah besar, dan kita akan menghadapinya bersama-sama. Wajah Gus Miftah menunjukkan ketegasan, tetapi juga kelembutan. Jika kita membiarkan kebencian dan ketakutan menguasai kita, maka kita akan kehilangan esensi dari dakwah kita. Dakwah ini adalah tentang saling memaafkan, saling mengingatkan, dan saling membantu. Mari kita jaga persatuan ini. Jangan biarkan satu perbedaan memecah kita. Suasana mulai mereda ketika beberapa jamaah mulai mengerti dan meresapi kata-kata tersebut. Meskipun masih ada keraguan, ada juga yang mulai merasa harapan baru muncul dari dalam hati mereka. Mereka mulai menyadari bahwa keteguhan hati Gus Miftah dan Habib Bahar dalam menghadapi cobaan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang sesungguhnya. Jika mereka berdua bisa tetap bersatu, maka umat ini juga harus bisa. Malam itu, meskipun tidak semua masalah terselesaikan, ada perubahan yang terasa di hati banyak orang. Jamaah mulai memahami bahwa mereka tidak hanya mengikuti Gus Miftah dan Habib Bahar sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai manusia yang sedang berjuang di jalan yang penuh rintangan. Mereka tahu bahwa ujian ini adalah bagian dari perjalanan panjang yang harus mereka lalui bersama, dan bersama-sama pula, mereka akan menemukan jalan keluar dari badai ini. Minggu-minggu setelah pertemuan di pengajian, meskipun ketegangan mulai mereda, bayang-bayang masa lalu masih terus menghantui Gus Miftah dan Habib Bahar. Skandal yang melibatkan jamaah mereka mulai dilupakan oleh sebagian besar orang, tetapi ada pula pihak-pihak yang tidak bisa begitu saja melupakan dan terus mempermasalahkan. Beberapa ulama konservatif dan kelompok tertentu mulai mencari celah untuk mengkritik dan melemahkan gerakan kedamaian yang mereka bawa. Isu yang semula hampir padam kini kembali hidup, dengan semakin banyak pihak yang merasa terancam oleh perubahan yang mereka bawa. Gus Miftah duduk sendiri di ruangannya, merenung tentang segala yang telah terjadi. Hatinya berat, bukan hanya karena masalah jamaah yang terlibat skandal, tetapi juga karena kritik yang semakin tajam datang dari berbagai arah. Ini bukan hanya tentang kita, ini tentang mereka yang ingin melihat kita gagal, gumamnya dalam hati. Ia merasakan adanya tekanan besar yang datang dari segala penjuru, tetapi ia berusaha menenangkan diri. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa perjuangan yang lebih besar menanti di depan. Habib Bahar, yang sering mendampingi Gus Miftah dalam banyak situasi, merasakan hal yang sama. Mereka berdua, meskipun terlihat tenang di luar, sebenarnya diliputi perasaan cemas yang mendalam. "Gus," kata Habib Bahar suatu malam setelah mereka berbicara panjang lebar, "saya merasa ada yang kurang. Selama ini kita mencoba menyatukan umat, tetapi beberapa pihak terus-menerus menyerang kita. Saya khawatir kalau kita tidak berhati-hati, kedamaian yang kita perjuangkan bisa saja hancur." Gus Miftah menatap Habib Bahar dengan penuh perhatian. "Kita memang tak bisa menghindari serangan itu, Habib," jawabnya dengan suara lembut tetapi penuh keyakinan. "Namun, kita harus tetap teguh pada prinsip kita. Kita tidak berjuang untuk meraih kekuasaan atau popularitas. Kita berjuang untuk sebuah perubahan, untuk membangun masyarakat yang lebih baik, yang saling menghargai satu sama lain."
Meskipun sulit, kita harus tetap berpegang pada apa yang benar. Namun, meskipun mereka saling menguatkan, semakin banyak yang merasa bahwa kedamaian yang mereka bawa terlalu utopis. Mereka dianggap tidak realistis, terutama oleh pihak-pihak yang merasa terancam dengan ide-ide yang ditawarkan oleh Gus Miftah dan Habib Bahar. Serangan-serangan mulai berubah menjadi fitnah, dengan tuduhan bahwa keduanya hanya berpura-pura membawa kedamaian untuk kepentingan pribadi. Isu ini mulai membuat suasana semakin panas, dan kedua tokoh ini mulai merasakan ancaman yang nyata terhadap apa yang mereka perjuangkan. Dalam satu kesempatan, sebuah pertemuan yang tadinya diharapkan bisa memperbaiki keadaan, justru berubah menjadi medan pertempuran kata-kata. Seorang ulama senior yang selama ini dikenal dengan pandangannya yang keras terhadap perubahan, membuka pertemuan dengan sebuah pertanyaan yang tajam. Apakah kalian benar-benar yakin bahwa apa yang kalian perjuangkan ini tidak akan mengarah pada perpecahan? Apakah kalian tidak melihat bahwa kedamaian yang kalian bawa justru semakin membuat umat ini terpecah? Gus Miftah tidak langsung menjawab. Ia menatap jamaah yang hadir, mencoba merasakan suasana hati mereka. Setelah beberapa detik hening, ia berdiri dan berkata dengan tegas, "Saudara-saudaraku, kita tidak akan bisa memuaskan semua orang. Tetapi yang harus kita lakukan adalah tetap konsisten dengan apa yang kita percayai. Kami tidak sedang membangun kedamaian untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk umat ini, untuk masa depan yang lebih baik. Jika kalian merasa terancam, itu adalah bagian dari perubahan yang harus kita jalani." Habib Bahar yang turut berdiri di samping Gus Miftah menambahkan, "Kita tidak sedang memaksakan jalan kita kepada siapapun. Tetapi kita percaya bahwa kedamaian dan persatuan adalah hal yang harus diperjuangkan, bukan dipertanyakan. Jika kalian memilih untuk melihat ini sebagai ancaman, maka kita hanya bisa berdoa agar Allah memberi petunjuk yang lebih baik." Meskipun jawaban mereka tidak membuat semua orang puas, ada beberapa yang mulai terbuka dan menyadari bahwa perubahan memang seringkali datang dengan tantangan besar. Malam itu, meskipun perdebatan belum berakhir, Gus Miftah dan Habib Bahar tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Namun, mereka tidak lagi merasa sendirian. Kekuatan dari keteguhan hati mereka telah mulai menumbuhkan harapan baru, dan meskipun badai terus menguji, kedamaian yang mereka perjuangkan semakin tampak sebagai tujuan yang patut diperjuangkan bersama. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, Gus Miftah dan Habib Bahar kembali menghadapi kenyataan yang semakin sulit. Serangan terhadap mereka semakin intens, dan meskipun banyak yang mendukung mereka, banyak pula yang terus-menerus meragukan dan mencoba menggoyahkan prinsip yang mereka perjuangkan. Namun, Gus Miftah tetap teguh, dan semakin yakin bahwa mereka sedang berada di jalan yang benar, meskipun jalannya penuh dengan rintangan. Namun, di dalam hati kecilnya, ia mulai merasakan bahwa ini bukan hanya ujian untuk mereka, tetapi juga ujian untuk umat yang telah mengikuti mereka dengan sepenuh hati. Habib Bahar, yang selalu mendampingi Gus Miftah, merasakan beban yang semakin berat. Dalam pertemuan-pertemuan yang mereka adakan, semakin banyak umat yang mulai merasa bingung. Mereka datang dengan harapan untuk menemukan ketenangan dan kedamaian, tetapi semakin lama, mereka semakin dikelilingi oleh keraguan dan kebingungan. "Gus," kata Habib Bahar suatu malam ketika mereka duduk bersama di halaman masjid, "saya mulai merasa ada yang salah. Mungkin kita terlalu cepat untuk membawa perubahan ini. Kita terlalu berani menantang status quo. Saya khawatir kita akan kehilangan semuanya." Gus Miftah menatap sahabatnya itu dengan penuh pengertian. "Habib," jawabnya dengan tenang, "kita sudah memilih jalan ini, dan kita tidak bisa mundur sekarang. Setiap perubahan pasti ada resikonya. Mungkin mereka yang meragukan kita belum melihat apa yang kita lihat, atau belum merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi, kita tidak bisa memaksakan mereka untuk mengikuti jalan kita jika mereka tidak siap." Suara Gus Miftah begitu mantap, meskipun dalam hati, ia sendiri merasakan kecemasan yang sama. Namun, perasaan cemas itu semakin nyata ketika muncul seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia dakwah, yang tidak lain adalah seorang ulama besar yang sangat dihormati oleh banyak orang. Ulama ini mulai menyerukan bahwa perjuangan Gus Miftah dan Habib Bahar hanya akan menyebabkan perpecahan dan kerusakan. Dengan pengaruhnya yang besar, ulama ini menggerakkan massa untuk melawan gerakan kedamaian yang mereka bawa. "Ini adalah tantangan terbesar yang pernah kita hadapi," ujar Gus Miftah dengan nada berat, setelah mendengar berita itu. "Namun, kita tidak bisa mundur hanya karena satu suara besar mencoba menggoyahkan kita.
Habib Bahar mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan kegelisahan yang dalam. Tapi kita juga tidak bisa diam, Gus. Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak takut untuk berdiri di atas kebenaran, meskipun itu berarti kita harus melawan arus. Tapi saya khawatir ini akan mengarah pada perpecahan yang lebih besar lagi. Suaranya terdengar penuh keraguan, tetapi Gus Miftah menjawab dengan penuh keyakinan, jika kita mundur sekarang, kita akan mengkhianati segala yang telah kita perjuangkan. Kita harus terus bergerak, meskipun berat. Malam itu, mereka berdua berjalan menyusuri lorong-lorong masjid dengan hati yang penuh kekhawatiran. Meskipun mereka terus berbicara tentang keteguhan dan prinsip, di dalam diri masing-masing, mereka menyadari bahwa ini adalah ujian yang tidak akan mudah mereka lewati. Apakah kita sudah siap untuk menghadapi semua ini? Tanya Habib Bahar dengan suara lirih. Apakah umat ini siap untuk mengikuti kita, bahkan jika semuanya mulai terlihat gelap? Gus Miftah berhenti sejenak, memandang langit malam yang dipenuhi bintang, seolah mencari jawaban dari Tuhan. Saya tidak tahu, Habib. Tetapi kita harus melangkah, karena jika kita berhenti, maka kita akan kalah. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Rangkaian serangan terhadap mereka semakin gencar, dan perpecahan di kalangan umat mulai terasa. Namun, meskipun banyak yang mulai meragukan, ada juga yang tetap setia, dan mereka yang setia ini semakin menunjukkan keberanian. Mereka untuk berdiri bersama Gus Miftah dan Habib Bahar. Kami tidak takut, Gus. Kami percaya pada apa yang kalian perjuangkan, ujar salah seorang jamaah yang mulai ikut bergabung dalam perjuangan mereka. Kata-kata itu memberi semangat baru bagi Gus Miftah dan Habib Bahar. Mereka tahu, meskipun dunia mungkin mencoba untuk meruntuhkan mereka, ada sekelompok orang yang masih percaya pada mereka. Keteguhan hati mereka diuji lebih dari sebelumnya, dan meskipun masa depan terasa penuh ketidakpastian, Gus Miftah dan Habib Bahar tahu satu hal, mereka tidak akan pernah menyerah. Mereka telah berdiri di persimpangan jalan, dan meskipun ada banyak pilihan untuk mundur, mereka memilih untuk terus maju. Karena, di dalam hati mereka, mereka tahu bahwa perjuangan mereka adalah perjuangan untuk kebenaran, dan kebenaran tidak akan pernah kalah. Setelah serangkaian perdebatan yang semakin memanas, Gus Miftah dan Habib Bahar menemukan diri mereka berada di titik terendah. Pengaruh ulama besar yang menyerang mereka semakin meluas, dan banyak umat yang mulai ragu terhadap perjuangan yang mereka bawa. Namun, meskipun badai kritik semakin keras, mereka tahu bahwa mundur bukanlah pilihan. Mereka harus menemukan cara untuk membangun kembali kepercayaan umat yang mulai goyah. Gus Miftah duduk sendiri di ruangannya, melihat sekeliling masjid yang mulai sepi, tidak seperti sebelumnya yang penuh dengan semangat jamaah. Ia merenung, mencoba memikirkan cara terbaik untuk memperbaiki keadaan. Dalam hati, ia merasa seakan jalan yang ia pilih semakin sempit. Namun, ia tahu bahwa jalan ini adalah jalan yang harus mereka jalani bersama, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk umat yang masih mengandalkan mereka. Harus ada cara untuk menunjukkan bahwa kita tidak berjuang untuk kepentingan pribadi, gumamnya. Ia teringat akan kata-kata dari seorang jamaah yang masih setia pada mereka, kami tidak percaya pada apa yang orang katakan, Gus. Kami percaya pada hati Anda. Dengan semangat yang mulai bangkit, Gus Miftah memutuskan untuk mengadakan pertemuan besar yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, dari para ulama, tokoh agama, hingga umat biasa. Pertemuan itu bukan hanya untuk membahas kontroversi yang sedang terjadi, tetapi untuk menunjukkan bahwa kedamaian dan persatuan adalah hal yang lebih besar dari segala perbedaan. Kita harus tunjukkan bahwa ini bukan soal siapa yang benar atau salah, ini soal umat yang bersatu demi masa depan yang lebih baik, pikirnya, sambil merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Habib Bahar, meskipun merasa berat, mendukung keputusan Gus Miftah. Saya tahu, Gus, tapi kita harus berhati-hati. Kita tidak hanya menghadapi lawan, tetapi juga hati umat yang sudah mulai ragu. Kita harus menunjukkan bahwa apa yang kita bawa itu bukan sekadar teori, tetapi praktik nyata yang membawa manfaat. Gus Miftah mengangguk, setuju. Dan kita harus melakukannya dengan hati yang tulus, tanpa sedikit pun niat untuk membalas dendam atau menyerang siapapun. Hari yang dinanti pun tiba. Ribuan orang datang memenuhi aula masjid tempat pertemuan itu akan diadakan. Suasana tegang, tetapi harapan juga tampak di mata mereka yang hadir. Gus Miftah dan Habib Bahar berdiri di depan, siap untuk menyampaikan pesan yang sudah mereka siapkan. Saudara-saudara sekalian,
Kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa kita sedang berada di tengah badai, ujar Gus Miftah dengan suara yang penuh keyakinan. Tetapi badai ini bukanlah akhir, ini adalah awal dari sebuah perubahan yang lebih besar. Kita akan terus berjuang, bukan untuk diri kita, tetapi untuk kedamaian umat. Ucapan itu menggema di seluruh ruangan. Beberapa jamaah yang hadir mulai meresapi kata-kata tersebut. Mereka yang tadinya ragu mulai membuka hati, mencoba memahami pesan yang disampaikan Gus Miftah. Namun, masih ada sebagian yang menutup diri, terus mempertanyakan ketulusan perjuangan mereka. Apakah Gus benar-benar membawa kedamaian, atau justru menumbuhkan perpecahan? Tanya salah satu jamaah yang tampak bingung. Habib Bahar berdiri, memberikan klarifikasi lebih lanjut. Kami di sini bukan untuk memecah belah, tetapi untuk menyatukan. Kami tahu, kedamaian itu tidak datang dengan mudah, tetapi kami berkomitmen untuk terus berusaha, katanya dengan penuh emosi. Jangan biarkan kebencian dan keraguan menguasai kita. Kita semua harus bersatu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Meskipun masih ada keraguan, suasana di aula mulai sedikit mereda. Beberapa jamaah yang sebelumnya sangat skeptis, mulai membuka hati dan mendengarkan lebih seksama. Malam itu, Gus Miftah dan Habib Bahar tahu bahwa mereka telah mengambil langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan umat. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, mereka merasa bahwa mereka telah menanamkan benih harapan yang akan tumbuh dengan sendirinya. Dan meskipun banyak hal yang masih belum pasti, satu hal yang jelas, mereka tidak akan menyerah begitu saja.